Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Novia Rosiana Sari dengan NIM 222519040 dari jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membahas mengenai pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Untuk itu, tonton dan simak video ini ya. Halo teman-teman semua, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya, saya mau tanya nih, ada yang tahu nggak sih apa pengertian anak berkebutuhan khusus itu? Pasti kita sering dengarkan atau pernah melihat dan bertemu dengan anak berkebutuhan khusus. Mungkin pernah berpapasan di jalan atau bahkan ada di sekitar kita, entah itu teman, saudara, atau tetangga di lingkungan rumah kita. Nah, coba sekarang apa sih anak berkebutuhan khusus itu menurut kalian? Oke, saya jelasin sedikit ya pengertian dari anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Mengapa anak berkebutuhan khusus ini sering disebut anak istimewa ya? Karena walaupun mereka memiliki keterbatasan dalam fisiknya, tidak seperti anak yang lain, tetapi mereka memiliki keistimewaan dalam hal lain. Misalnya, mereka diberikan kecerdasan dan kelancaran otak mereka dalam berpikir, mereka memiliki pemikiran yang lebih berkembang dan lebih maju dibandingkan dengan anak seusianya yang masih terbatas atau belum dapat berpikir seperti mereka. Nah, lalu bagaimana sih cara mereka sekolah? Bagaimana cara mereka dapat melakukan kegiatan belajar di sekolah seperti anak pada umumnya? Tidak ada bedanya kok dengan anak pada umumnya. Anak dengan berkebutuhan khusus ini juga berhak mendapatkan pendidikan yang sama loh dengan orang lain. Mereka tidak boleh dibedakan dalam hal pendidikan. Anak berkebutuhan khusus berhak mengenyam pendidikan di sekolah reguler seperti siswa normal lainnya dengan melalui pendidikan inklusif. Apa udah ada yang tahu tentang pendidikan inklusif? Kalau belum tahu, aku jelasin ya. Pendidikan inklusif merupakan suatu terobosan baru bagi pendidikan di Indonesia yang memberikan kesempatan yang sama bagi anak berkebutuhan khusus untuk merasakan pendidikan seperti anak normal lainnya dalam pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusif menggabungkan antara anak berkebutuhan khusus dan anak normal dalam satu kelas dan satu pembelajaran. Kemunculan pendidikan inklusif dalam pendidikan reguler ini adalah sebagai jawaban dari semboyan lama pendidikan, yaitu pendidikan untuk semua, untuk mereformasikan pendidikan yang ramah terhadap siapa saja tanpa terkecuali. Seperti yang diketahui bersama bahwa pendidikan untuk semua menjadi titik awal pemikiran pelaksanaan pendidikan yang sehat tanpa diskriminasi terhadap siapapun, termasuk kepada siswa berkebutuhan khusus. Nah, untuk tujuan khususnya yaitu memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya kepada semua anak, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus. Jadi, tidak ada bedanya bukan anak berkebutuhan khusus dengan anak lain pada umumnya, sama-sama bisa mendapatkan pendidikan di sekolah. Pendidikan inklusif memberikan pelayanan pendidikan kepada semua anak, termasuk juga anak berkebutuhan khusus yang nantinya dididik bersama-sama anak normal lainnya untuk mengoptimalkan seluruh potensi dan keterampilan yang ada pada mereka miliki dengan penuh kesungguhan, serta agar mereka lebih bisa menyesuaikan dengan lingkungan sosial sekitarnya. Pentingnya pendidikan inklusif itu adalah
agar anak berkebutuhan khusus tersebut juga bisa bersosialisasi dengan anak-anak yang lainnya. Seperti yang telah diterapkan bahwa anak berkebutuhan khusus yang masuk pada ruang sumber inklusif itu sudah terjadwal, agar selama proses pembelajaran bisa lebih teratur, dan pada saat istirahat mereka kembali ke kelas reguler untuk bermain dengan teman-teman di kelasnya. Itu untuk melatih dia agar bisa bersosialisasi dengan orang lain. Nah, di setiap sekolah pasti memiliki guru sebagai pembimbing dalam melakukan pembelajaran atau mendampingi serta memberikan arahan kepada setiap anak agar dapat memudahkan anak dalam memahami pelajaran di sekolah. Pada sekolah inklusif juga terdapat bimbingan konseling. Bimbingan konseling di sekolah inklusif merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli yang dalam hal ini adalah siswa berkebutuhan khusus dan siswa reguler lainnya yang bertujuan untuk terpecahkannya permasalahan secara bersama-sama. Khusus untuk anak berkebutuhan khusus ditujukan agar mereka dapat mengenal dirinya sendiri, menerima keadaan dirinya, mengenal kelemahan dan kekuatannya, dan dapat mengarahkan dirinya sesuai dengan kemampuannya. Lalu, bagaimana penilaian di dalam pendidikan inklusif? Dalam setting pendidikan inklusif, sistem penilaian sekolah diharapkan dengan penilaian yang fleksibel. Sistem penilaian disesuaikan dengan kemampuan semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Penilaian fleksibel yang dapat diterapkan melalui dua model, yaitu tes yang datanya bersifat kuantitatif maupun kualitatif atau portofolio. Dalam upaya pelaksanaan pembelajaran yang ramah bagi semua anak, penilaian dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan perbedaan-perbedaan individual. Nilai penting pendidikan inklusif adalah terciptanya pembelajaran yang ramah bagi semua peserta didik, baik reguler maupun anak berkebutuhan khusus. Sekolah tidak membeda-bedakan peserta didik. Semua siswa berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama. Bagaimana nih teman-teman? Paham tidak apa yang saya jelaskan mengenai pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus? Sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.